Video kali ini merupakan Bonataon Poparano Pemangedeng Sirait di tahun 2026. Video ini dibuat bertujuan untuk kenang-kenangan, sehingga di periode yang akan datang kita dapat melihat kembali aktivitas di Bonataon tahun 2026 ini. Hey hey hey, betul di dunia ini memang tidak ada yang abadi, tetapi ada yang abadi yaitu nasihat dan pesan dari almarhum ayah saya kepada saya gurunya. Dia menyatakan, "Boru, mau bagaimanapun kamu, yang selalu ada di hatimu harus keluarga." Almarhum ayah saya selalu menyatakan bahwa keluarga pasti akan mendampingi kamu sampai akhir hayatmu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Mereka pasti selalu akan ada di dalam kamu. Kita dengarkan lagu pujian dari Marsha Bornait dan Moses Hutahayan.
panjenengan kepada Inang Nyonya Hutahayan Boru Sirait Opulatisa. Atang yang mahita Ale Jahoba debatana amanami na marhabangsa di Banua Gijang Rodo pehami tuado pamu na badia Tuhan Madok moleate di sudedeng dan di basam Di pangaramu tiomu dihami Sian mulai borhat tamin at pari sian akabagas nami ganuk marsadasada Bui hami sahat diinganan nontok tong di bagasan pangaramu tamu Di bagasan hahipason Bui hami marlas ni roha diinganan non Ima di hami poparane opumangit deng saluhuk nana adong di Jakarta Tuhan Mulai ate mamang pardingan basah Semoni di manugoton oleh Tuhan Dinalo marsaur hamido hatami manangihon hatamo tuho boto hamido Tuhan hodo toktong hapurusan nami jala hodo toktong doman nami manang tudi
di tengah-tengah kebaktian kita. Renungan situasional, kasih yang mempersatukan. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, saat ini kami datang bersekutu dalam kerendahan hati kami, bersama-sama mengatakan pujian dan mengucapkan syukur kepada kehadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk terus bersekutu dalam keluarga besar kami, dalam ikatan kasih Kristus yang mempersatukan dan bukan memecah belah. Kami berharap Tuhan agar setiap tantangan, gangguan, percobaan yang boleh Engkau izinkan datang dalam bahtera kehidupan keluarga kami, mampu untuk kami hadapi dan kami selesaikan dengan baik. Kami mohon Tuhan, Engkau menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan serta dan ikatan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pasti akan menjaga dan memelihara persatuan keluarga kami sampai selama-lamanya. Kami yakin bersama Tuhan kami terima kasih Tuhan selama-lamanya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, kita angkat pujian dari buku ND nomor 750 ayat 1 dan 2.
Terima kasih Bapak, karena pada sampai dengan saat ini Kau masih berkati kami ya Tuhan, menaikkan persembahan puji-pujian kami padamu ya Bapak. Saat ini ya Tuhan, tiba pada kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh berkati hamba-Mu ya Tuhan, akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar firman yang disampaikan ya Tuhan boleh diterima oleh seluruh jemaat-Mu dengan baik, untuk kami bisa gunakan sebagai pedoman bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, terima kasih dan memuliakan nama Tuhan gitu ya. Sebelumnya kita mau baca dulu yang menjadi tema kita dari panitia untuk acara Bona Tahun kita, yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Saya mau membacakan untuk kita semua. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebenarnya ini ayat yang cukup sering ya, ketika di Bona Tahun diambil oleh keluarga-keluarga dari Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Kalau dari panitia kita mengambil tema seperti ada di spanduk, memperkokoh persatuan dan kekeluargaan Poparan Oku Mangendeng Sirait, gitu ya. Kenapa sih kita mengambil ini? Kita ngambilnya bapaknya nggak mau menyanyikan lagu tersebut, anaknya akhirnya tidur dengan sangat sedih. Kemudian besok paginya anaknya minta lagi nih pagi-pagi sebelum pergi ke sekolah, Pak, bisa nggak nyanyiin lagu Mepet Awon pagi ini sebelum saya berangkat sekolah. Kemudian karena bapaknya sedang sibuk mau ada meeting pagi, akhirnya bapaknya juga, nah nanti ya bapak nyanyikan lagunya, bapak nih harus segera berangkat nih karena ada meeting pagi di kantor, kamu pergi dulu ya sama Grab hari ini ke sekolah. Akhirnya anaknya dengan sangat sedih, dengan kecewa karena bapaknya nggak mau nyanyikan lagu Mepet Awon, ya udah anaknya pergi ke sekolah, bapaknya juga pergi ke kantor. Kemudian di tengah-tengah meeting di kantor, bapaknya terima telepon gitu ya, terima telepon dari rumah sakit gitu ya. Pak, benar bapak orang tua dari Dinda gitu? Iya benar gitu. Kenapa gitu? Saya lagi meeting nih, lagi sibuk gitu ya. Maaf Pak, ini berita yang sangat penting gitu ya. Bapak bisa datang nggak ke rumah sakit gitu ya? Kenapa di rumah sakit gitu ya? Ini Pak, tadi Dinda waktu berangkat ke sekolah mengalami kecelakaan gitu ya. Mengalami kecelakaan dan dia saat ini sedang kritis. Jadi Bapak harus segera datang nih ke rumah sakit untuk melihat kondisi dari Dinda. Mendengar hal itu, hati bapaknya sangat hancur gitu ya. Dia teringat kembali permintaan sederhana dari anaknya untuk bisa menyanyikan lagu Mepet Awon gitu ya. Cuman ya karena bapaknya sibuk, bapaknya lebih penting pekerjaan lain, pada akhirnya tidak sempat dinyanyikan lagu Mepet Awon, permintaan sederhana dari anaknya. Sampai di rumah sakit, dia sudah melihat kondisi anaknya sudah sangat kritis dan dokter menyatakan sepertinya tidak bisa tertolong gitu ya. Oleh karena itu bapaknya langsung marah, sedih, kecewa, semua tasnya dibuang, laptopnya dibuang. Menurut dia nggak ada gunanya lagi gitu ya. Saya mencari banyak uang untuk keluarga saya, untuk anak satu-satunya yang menjadi harapan saya, tapi pada akhirnya semua itu sia-sia karena permintaan sederhana dari anaknya untuk menyanyikan lagu Mepet Awon tidak bisa diberikan sampai anaknya
meninggal gitu ya. Jadi mungkin itu cerita sederhana yang menyentuh saya juga gitu ya, mengenangnya. Jadi ya mungkin anak-anak kita nanti di rumah ada banyak permintaan, baik itu sederhana, kita usahakan untuk bisa memenuhi harapan mereka gitu ya. Karena seperti tadi disampaikan, keluarga adalah tempat untuk penanaman iman, untuk pembentukan karakter, dan juga sebagai tempat untuk pemulihan dan penguatan. Jadi mungkin itulah sedikit cerita buat saya, dari saya untuk kita semua, untuk bisa kita renungkan. Mudah-mudahan kedepannya keluarga Peparuku Mangenteng bisa lebih kompak lagi. Kita bentuk anak-anak kita, tadi sudah sangat luar biasa ya. Bahkan dari kemarin sudah berani tampil gitu ya. Ya saya yakin sih. Isi